Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita akan mulai kajian hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci, para sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir masa. Alhamdulillah, di Kamis sore hari ini kembali kita bersama-sama bisa bergabung untuk mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Ilmu Nur Zahra. Dan kali ini kajian akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rusli Malik, dengan tema wudhu dan tayamum serta rahasia-rahasia rohaninya. Baik, kita akan ikuti kajian ini sekitar 1 jam. Kemudian nanti kita minta Ustadz untuk membuka sesi tanya jawab. Dan di akhir sesi kita akan bersama-sama berdoa untuk keberkahan dari silaturahim kali ini, serta untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan doa dari kita. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk memulai kajiannya Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus host kita Ibu Tuti dan sahibul bait kita, sahibul hajat kita Ibu Dewi Inkiriwang, dan juga siapa saja yang hadir pada petang hari ini. Kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena kita pada petang hari ini berjumpa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan niat, dada yang lapang untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang mu'tabar. Pada petang hari ini tema kita adalah tentang wudhu dan tayamum serta rahasia-rahasia rohaninya. Jadi artinya kita ingin memahami rahasia-rahasia wudhu dan tayamum. Kata wudhu dan tayamum kan menunjukkan adanya zohir. Disebut wudhu ya kalau kita melakukan seperti yang kita lakukan wudhu selama ini, berarti zohirnya di situ. Tapi kita tidak ingin berhenti pada zohir. Kita ingin menukik, menyelam, menyusup ke kedalaman makna daripada wudhu dan tayamum itu. Karena kalau kita perhatikan dengan saksama, wudhu dan tayamum itu lebih bersifat simbolik. Dan apabila kita melihat sesuatu secara zahir, sebetulnya memang cuma simbol-simbol. Bahkan huruf-huruf pun cuma simbol-simbol. Jadi kalau kita lihat huruf-huruf itu simbol-simbol yang dibentuk oleh manusia pertama yang membuat huruf itu. Lalu kemudian ada makna yang dibaliknya di dalamnya. Nah, ketika kita membaca huruf atau kata, yang kita inginkan adalah makna yang kita bisa tangkap dari balik itu. Hal yang sama terjadi pada wudhu dan tayamum. Wudhu dan tayamum ini adalah simbol-simbol juga. Cuma kalau huruf itu berbentuk tulisan, kalau wudhu dan tayamum berbentuk perbuatan, tindakan. Dua-duanya adalah simbolik, ya, simbol saja. Bahkan alat yang digunakan pun simbol. Misalnya kenapa kalau berwudhu itu hanya dengan air dan tidak boleh misalnya parfum. Kenapa kalau kita tidak ada air harus debu yang suci?
Dan misalnya tidak boleh menggunakan yang lain, harus menggunakan debu yang suci. Nah, cuma ini adalah dua, dan ini adalah simbol sebetulnya ada makna yang Allah inginkan kita paham dari balik semuanya itu. Nah, pertemuan kita pada petang hari ini adalah di antara tujuannya adalah coba memahami makna-makna ataukah rahasia-rahasia rohani di balik simbol-simbol tersebut. Oleh sebab itulah marilah kita memulai pembahasan kita dengan melihat ayat-ayat suci Al-Quran, setelah itu nantinya kemudian hadis-hadis Nabi. Kenapa selalu kita memulai atau menjelaskan dengan ayat? Karena seluruh ulama, baik Sunni ataupun Syiah, Ahlus Sunnah ataupun Ahlul Bait, sepakat bahwa sehebat dan seindah apapun kata-kata selain Nabi, maka selalu dibawanya firman Allah. Kata-kata orang suci di atas kalimat-kalimat manusia, tapi di bawah firman Allah. Termasuk misalnya contohnya dalam kaitannya dengan doa-doa yang diajarkan oleh para maksumin. Anggaplah misalnya doa yang kita bisa baca dalam Sahifah Sajadiyah. Sahifah Sajadiyah itu kan indah sekali. Tetapi para ulama pun berpendapat bahwa Sahifah Sajadiyah itu adalah di atas kata-kata manusia, tetapi di bawah firman Allah. Artinya bahwa tidak boleh ada yang mengatasi firman Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya pada kesempatan kali ini kita selalu, bahkan pada kesempatan sebelumnya pun kita selalu memulai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengatasi kata-kata bahkan manusia suci sekalipun. Mari kita mulai pembahasan kita dengan melihat ayat tentang wudhu di surat Al-An'am. Mari kita masuk ke screen. Jadi ini adalah tema kita atau judul kita pada kesempatan kali ini, yaitu wudhu dan tayamum serta rahasia-rahasia rohaninya. Kemudian kita mulai dari surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah, surat 5 ayat 6. Karena ini adalah terlalu padat, kecil, banyak mungkin yang tidak bisa melihat, kita pindah ke screen lain yang tulisannya lebih besar. Kita lihat di sini. Ini dia. Nah, ini adalah surat Al-Maidah, surat 5 ayat 6. Ini lebih besar. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita ulangi bahwa ayat yang berbicara sempurna tentang wudhu dan tayamum hanya ada di surat Al-Maidah ayat 6 ini. Di ayat lain ada ayat yang bicara tentang tayamum saja. Kalau di sini wudhu dan tayamum. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang beriman, apabila kuntum kalian berdiri. Kita artikan kalian bersiap-siap ilas shalah untuk melaksanakan salat. Baik salat zuhur, salat asar. Kalau salat asarnya tidak digabung dengan zuhur, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat fajar. Ya, pokoknya salat apapun termasuk yang sunnah kalau kita belum wudhu sebelumnya. Faghsilu wujuhakum. Maka tindakan kita yang pertama adalah faghsilu atau ighsilu wujuhakum. Yaitu basuhlah wajah-wajah kalian. Jadi wajah dulu. Wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian. Jadi wajah lalu tangan. Kalau tangan ada batasnya, ilal marafiq. Ilal marafiq. Jadi kalau wajah tidak ada batasnya, seluruh wajah. Kemudian tangan hanya cukup sampai di marafiq, siku. Ya, jadi siku itu adalah batas antara lengan dengan hasta. Ya, lengan dengan lengan bawah dengan lengan atas. Ya. Wamsahu biru'usikum. Lalu kemudian sapulah. Ya. Ingat di sini igsilu, di sini imsahu. Ya, jadi berbeda. Kalimat kata yang digunakan ini berbeda. Dengan demikian karena kata yang digunakan berbeda, ya pasti maknanya juga berbeda. Ya. Dan kita sudah paham kalau faghsilu itu dengan air,
Kalau famsahu dengan bekas air yang ada di tangan. Ya. Jadi wamsahu biru'usikum. Kemudian sapulah. Jadi kalau di sini basuhlah, sini sapulah atau usaplah. Kalau sapu kan bahasa kita sapu itu pakai sapu ya. Mungkin bagusnya diusap. Biru'usikum, kepala kalian. Tapi ketika menyebut kepala di sini ada huruf ba, bi, menunjukkan bahwa sebagian. Jadi bi ini adalah sebagian daripada kaki. Biru'usikum. Tapi walaupun sebagian harus ada batasnya. Biru'usikum wa arjulakum. Jadi biru'usikum dulu, sebagian kepala. Kata sebagian kepala itu adalah tidak harus seluruhnya, bahkan tidak seluruhnya. Ya, bi itu bisa sedikit. Contohnya ibu-ibu yang pakai jilbab, wudu tidak perlu buka jilbabnya, cukup masukkan sedikit tangan yang basah ke kepala yang ada rambutnya. Karena kepala itu adalah bagian atas kepala diri kita yang ada rambutnya. Yang tidak ada rambutnya disebut dengan wajah, yang ada rambutnya disebut dengan kepala. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian. Ketika bicara tentang kaki, di sini wawunya dianggap adalah bagian daripada bi juga kalau pemahaman yang lain. Kalau pemahaman yang banyak di masyarakat kita, ya arjulakumnya di sini wawunya kembali ke atas di sini. Ya, tapi kalau yang pemahaman di Ahlul Bait di kalangan tasayyuh, maka bi-nya juga berlaku di sini. Ya, jadi wawunya atap terhadap bi juga. Ya. Warjulakum, dan sebagian kaki. Tapi walaupun sebagian kaki tetap ada batasnya, ilal ka'baini, sampai kepada dua mata kaki. Jadi artinya bahwa walaupun cuma diusap, usapnya sampai ke dua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan apabila kalian dalam keadaan junub. Junub itu kita paham seperti wanita yang habis menstruasi atau habis berhubungan dengan suaminya, atau suami yang habis berhubungan dengan istrinya, atau suami yang habis bermimpi basah, laki-laki maksudnya, itu namanya junub. Ya, ataukah habis nifas, maka fatahharu, tahara bersuci. Ya. Sekarang kenapa wudu dan tahara dulu disebutkan, baru masuk tayamum ini, baru masuk tayamum di sini. Tayamum. Jadi setelah wudu, ini tadi kita sebut wudu sampai di sini, ini tahara karena junub, baru kemudian wa in kuntum, dan jika kalian semuanya dalam keadaan mardah, sakit, au ala safarin, atau sedang safar, au ja'a ahadun minkum minal ghaib, atau salah seorang di antara kalian datang dari al-ghaib, tandas, ya. Au lamastumun nisa, atau habis menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, lalu tidak menemukan air. Jadi artinya ini berlaku bagi ya wudu dan tahara. Kalau dalam keadaan sakit tidak boleh kena air, atau safar sumber air tidak ada, ataupun keluar dari tandas atau menyentuh perempuan bukan mahram, lalu tidak menemukan air. Kata tidak menemukan air di sini mungkin ada air, tetapi lebih penting untuk diminum, karena misalnya musim panas seperti sekarang bisa terjadi dehidrasi, maka dianggap tidak ada air. Falam tajidu ma'a, lalu tidak menemukan air. Lalu barulah fatayammamu tayammum sa'idan thayyiba, dengan debu yang suci atau tanah yang suci yang bersih. Caranya adalah famsahu. Nah, ini adalah usaplah. Ya, jadi usaplah. Jadi famsahu, usaplah. Jadi sama tadi di atas ini, famsahu di sini tadi. Ya, famsahu. Tadi kita tidak artikan sapu, bagusnya diusap ya. Karena bahasa kita sapu itu ya kayak kita menyapu. Jadi wamsahu juga, jadi sama kasusnya di sini. Di sini juga famsahu, ya usaplah. Kalau di atas tadi sapu lah, tapi bahasanya sama. Famsahu, jadi artinya bahwa tidak dengan debu yang
berlepotan ataukah yang penuh dengan di tangan. Kayak tadi di atas juga, kalau kita berwudu, kalau menggunakan pamsahu tidak perlu ambil air lagi, diceduk, ya cukup bekasnya saja. Karena pamsahu, usaplah nabi lagi sebagian daripada wujuhikum, wajah kalian. Kalau tadi di atas bi-nya berlaku pada ru'usikum, kepala, sekarang wajah. Dan wawunya di sini seperti tadi juga adalah wawu di sini adalah ataf terhadap bi di sini. Nah, jadi sebagian wajah dan sebagian tangan. Maka kalau kita bertayamum tidak perlu seluruh wajah, tidak perlu juga seluruh tangan. Kenapa? Karena ada bi, di sini ada wawu yang berlaku terhadap bi. Ya. Jadi famsahu bi wujuhikum wa aidikum minhu. Maka usaplah sebagian wajah kalian dan sebagian tangan kalian minhu dari ini tadi sa'i dan thayyibah. Nah, tetapi yang kita ingin baca adalah ini. Ma yuridullahu, dengan wudu dan tayamum ini Allah tidak menghendaki untuk ia ja'ala alaikum, menjadikan bagi kalian min haraj, kesulitan. Jadi Tuhan tidak ingin menciptakan kesulitan, kesempitan, atau masalah, haraj. Ya, dengan wudu ini. Nah, kalau begitu kenapa kita harus berwudu? Kan harus berwudu juga. Nah, karena Tuhan tidak menginginkan kesulitan, berarti kan wudu itu adalah simbolik. Tapi harus dilakukan, namanya simbol, harus dilakukan. Seperti mana kita bisa mengetahui makna kalau membaca huruf-hurufnya. Tidak bisa kita katakan saya hanya mau menerima maknanya, tidak menerima huruf-hurufnya. Ya tidak mungkin. Makna bisa kita tangkap kalau kita baca huruf-hurufnya. Makna daripada wudu dan tayamum kita bisa tangkap kalau kita melakukan perbuatan wudu dan tayamum tersebut. Tetapi penekanannya, aksentuasinya, stressingnya adalah bahwa yang Allah inginkan dengan itu semuanya bukan kesulitan. Buktinya kalau tidak ada air, ya dengan debu yang suci saja. Ya. Jadi tidak menyulitkan. Seperti tadi misalnya wajah cukup sebagian kalau tayamum. Kalau wudu cukup sebagian kepala. Karena merepotkan kalau ibu-ibu pakai jilbab, dibuka lagi jilbabnya, apalagi wudunya mungkin terbuka. Jadi min harajin, walakin akan tetapi yuridu, yang Allah inginkan, kehendaki adalah untuk yutahhirakum, mensucikan kalian. Nah, pertanyaannya, bisakah kita suci? Ya, jawabannya secara sempurna tidak bisa. Ya, secara sempurna. Tapi usaha untuk mensucikan diri harus dilakukan. Apa sebabnya kita harus mensucikan diri kita? Agar kita bisa bersama dengan orang yang suci. Karena bersama dengan orang suci, kita akan bisa diterima oleh Tuhan yang Maha Suci. Ya. Makanya manusia suci itu tidak cukup yutahhirakum, tetapi ditambah di belakangnya. Yutahhirakum tatahira. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau orang suci itu ada tathira. Contohnya di dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 33 yang sudah sering kita dengarkan. Di situ Allah berfirman, ya kita buka di sini supaya kelihatan, bisa kita baca bersama. Surat 33. Nah, kita baca dari sini saja ya. Innama, hanya saja, yuridullah, Allah menghendaki. Sama tadi yuridu juga kan? Lihat data di sini nih. Yuridu juga di sini nih ya. Nih. Ma yuridullah, Allah tidak menghendaki. Lalu apa yang Allah kehendaki? Walakin, akan tetapi, yuridu, yang Allah kehendaki. Ya, nah, berarti Allah menghendaki kita apa? Nah ini coba kita baca dulu sini ya. Innama, hanya saja, yuridullah, Allah menghendaki, untuk yudhiba, menghilangkan, angkum, dari kalian, ar-rijsa, kotoran-kotoran. Ya, kotoran-kotoran rohani maksudnya. Kalau kotoran-kotoran badan, ya tentu tidak cukup dengan wudu. Harus misalnya dengan mandi kalau banyak kotoran di tubuh kita. Jadi ar-rijs di sini kita artikan kotoran jiwa, kotoran hati. Mulai daripada prasangka sampai kepada pemikiran yang falasi, yang salah. Nah, siapa kumnya di sini? Angkum, kumnya kalian.
Apakah kalian berlaku bagi seluruh manusia? Jawabannya tidak, karena ada pembatasnya di sini. Kumnya artinya kalian itu laki perempuan, banyak, tetapi dibatasi pada penyebutan kata ahlal baitnya. Untuk Allah mensucikan dari kalian kotoran-kotoran siapa kalian? Ahlul bait, keluarga Nabi, ahlul baitnya. Baru ditambah wa yutahhirakum, tathira. Nah, kalau tadi kita cuma di sini aja nih. Wa yutahhirakum saja. Tidak ada tathira. Jadi di sini bedanya. Coba kita lihat sini. Ya, ini yutahhirakum, kita hilangkan saja lamnya dulu ya. Nah, ini hilangkan lamnya sama yutahhirakum. Yutahhirakum juga kalau kita hilangkan lamnya. Lam ini apa? Tambahan, yaitu tujuan, untuk, agar, supaya. Jadi Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian dengan wudhu dan tayamum, akan tetapi yang Allah kehendaki adalah untuk, supaya, agar. Tujuannya ialah ya, tujuannya wudhu, agar ini, supaya ini dan seterusnya. Untuk apa? Ilinya untuk apa? Yutahhirakum, mensucikan kalian. Jadi wudhu bisa mensucikan kita. Cuma tidak ada kata yutahhirakum tathira. Ya bedanya di sini nih. Ya, di sini bedanya nih. Berarti kita bisa suci tapi tidak sesuci-sucinya. Apa artinya sesuci-sucinya? Tidak pernah sesedikit apapun terkena kotoran. Tidak terkena lagi rijes. Ya. Kalau kita masih terkadang rijes mengotori jiwa kita. Kalau ini mereka tidak pernah terkotori rijes dalam kondisi apapun. Makanya dikatakan yutahhirakum tathira. Kalau kita dengan wudhu, baru tujuan kita. Belum tentu nanti wudhu kita sampai ke sana. Nah, jadi orang yang berwudhu, tapi wudhunya hanya sampai zohir, lahir, berarti otomatis tidak mencapai derajat yutahhirakum juga. Ini tidak mungkin. Ini hanya berlaku pada ahlal bait Nabi. Tapi kita bisa sampai di sini apabila makna daripada wudhu tadi kita tangkap. Karena dikatakan ma yuridullahu liyaj'ala alaikum, linya sama juga untuk Allah tidak menghendaki untuk ya ja'ala menjadikan alaikum atas kalian min haraj, kesulitan, masalah, kesempitan dengan wudhu dan tayamum itu. Walakin akan tetapi yuridu yang Allah kehendaki adalah li untuk yutahhirakum, mensucikan kalian. Tathira, tidak ada tathira di sini. Mensucikan saja kalian. Jadi dengan demikian untuk memahami wudhu kita harus pahami orang suci. Cuma nanti pembedanya orang suci itu tathira. Kalau kita tidak tathira. Ya. Tetapi ada samanya. Samanya di mana? Suci. Ya. Di mana bedanya? Tathira. Kita tidak tathira. Artinya kita manusia biasa yang kadang salah. Liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu. Dan untuk menyempurnakan nikmatnya apa maksudnya? Yaitu agar dengan kesucian di sini kita bisa bersama bergabung dengan yutahhirakum tathira tadi. Ya. Karena untuk suci, karena kita akan bersama dengan orang suci. Kalau kita datang ke acara yang bersih, kita harus pakai pakaian yang bersih. Ya. Agar kita bergabung dengan manusia suci, kita harus suci juga. Dengan demikian, wudhu dan tayamum ini adalah simbol agar kita bersama dengan mereka, dan mereka itulah yang merupakan an'amta alaihim, yang Allah beri nikmat kepada mereka. Nah, agar kita liutimma ni'matahu alaikum, agar kita bisa bergabung dengan mereka. Alaikum ini kalian, kita siapa? Yang bukan tathira tadi. Waliutimma ni'matahu alaikum. La'allakum, mudah-mudahan kalian dengan bergabung dengan mereka ini, maka tashkurun, bersyukur. Jadi sudah jelas gimana sekalian tujuannya. Jadi kita ulangi, tujuannya wudhu dan tayamum itu bukan pada zahirnya. Tapi zahirnya harus dilakukan. Kalau kita wudhu apa? Kelihatannya kan pakai air membersihkan. Tapi kalau kita membersihkan badan kita, ya harusnya mandi misalnya. Atau pakai air yang banyak, pakai sabun, kan begitu. Tapi kan cuma sekali-sekali saja. Ya.
maksimal di saudara kita di kalangan Ahlussunnah 3 kali. Ya, gitu. Sunahkan mereka sunahnya 3 kali. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah 1, 2. Dari mana kita tahu? Ada li di sini. Li untuk. Li untuk. Ya. Jadi untuk ini agar tercapai untuk ini. Untuk ini tidak bisa kalau tidak tercapai untuk ini. Artinya kita tidak bisa bergabung dengan an'amta alaihim kalau kita tidak mencapai ini. Jadi agar bisa diterima oleh mereka, bergabung dengan kafilah mereka, kita harus mensucikan diri kita juga. Nah, ini harus kita pahami. Jadi siapa yang ingin bergabung dengan kafilah Nabi dan keluarganya suci dan turunannya maksum sampai kepada yang terakhir Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif, harus berusaha mensucikan dirinya. Kalau tidak berusaha mensucikan dirinya, ya tidak bisa bergabung dengan mereka. Ingat ini jemaah sekalian. Ya. Karena betapa banyak di antara kita mungkin rindu bergabung dengan mereka, tapi tidak melakukan ini, ya tidak bisa. Karena syaratnya seperti ini. Syaratnya adalah liutahirakum dulu, baru liutimma ni'matahu alaikum. Ya. Seperti itu. Jadi harus kita mensucikan diri dulu, berusaha ke sini. Baru bisa bergabung dengan kafilah atau rombongan mereka. Jadi kalau kita ingin diterima Nabi dan keluarganya nanti di Telaga Haud, di sorga, ya kita harus melakukan usaha mensucikan diri kita juga. Dan itu dengan wudhu. Dan salat itu tiang agama. Salat itu kan tiang agama. Tetapi tidak ada ulama yang membenarkan salat kalau tidak didahului dengan wudhu atau tayamum. Kalau kita katakan salat itu adalah tiangnya agama, maka wudhu itu adalah tiangnya salat. Diulangi, salat adalah tiangnya agama, tapi tidak sah salat kalau tidak didahului dengan wudhu ataupun tayamum. Dengan demikian bersuci baik wudhu ataupun tayamum adalah merupakan tiangnya salat. Salat tiangnya agama, sehingga wudhu adalah tiangnya tiang. Ingat, tiangnya tiang. Kalau kita bicara bangunan, kalau ada bangunan besar, gedung, pasti ada namanya tiang-tiangnya, tiang beton. Jadi kekuatannya bangunan tinggi itu di tiang betonnya, Bapak Ibu sekalian. Karena kan tinggi sekali tuh. Berat sekali kan, beton semua tuh, batu-batu berat semuanya, batu bata, hebel dan sebagainya itu berat. Ya. Belum lagi dan setiap lantai itu kan dicor, itu kan berat. Kenapa tidak roboh ke bawah? Karena ada tiangnya, penyangganya. Kalau tiang ini kita hilangkan ya nggak bisa, pasti roboh itu sih bangunan bertingkat. Tetapi di dalam tiang itu ada tiang lagi di dalamnya, namanya besi beton. Ya. Jadi dalam tiang itu kita lihat itu kan beton, tapi semen. Tapi kalau kita pukul-pukul, kita akan temukan di dalamnya ada tiang lagi namanya beton, besi beton. Nah, jadi kita katakan bahwa salat atau tamu itu adalah besi betonnya, tiang beton. Ya. Kalau salat itu tiang beton, maka wudhu adalah besi betonnya, tiang beton. Nah. Begitulah juga dan wudhu. Jadi perlu. Dan apa yang diinginkan oleh wudhu itu jelas di sini. Liutahhirakum. Ya. Kalau salat jelas. Lihat kuruni untuk mengingat aku. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kan begitu, li-nya dzikri kalau salat. Aqimis sholata li dzikri. Salat tujuannya agar mengingat aku. Tapi apa tujuannya wudu? Liutahhirakum. Kita tidak bisa li dzikri untuk mengingat Allah kalau kita tidak suci sebelumnya. Ya. Jadi liutahhirakum. Baru waliutimma ni'matahu alaikum, baru aqimis sholata li dzikri. Baru ingat kepada saya. Kata Tuhan kepada Nabi Musa. Nabi Musa di situ siapa? Nabi Musa adalah masuk kategori yang suci dan terjaga dari kesuciannya tersebut. Jadi kita bisa bergabung dengan kafilahnya Nabi Musa. Seandainya kita pengikut Nabi Musa, apabila kita suci. Ya. Jadi liutahhirakum wa liutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita bersyukur menjadi bagian dari kafilah mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi inilah ayat 6. Pertanyaannya ialah kenapa mesti air? Jadi kita sudah lihat ini baru tujuan wudu, tujuan tayamum. Tujuannya adalah di sini ada linya untuk. Ya, jadi dua untuknya, untuk li
li. Ya. Sekarang kenapa menggunakan air? Kan harus ada air tadi di atas ini. Ya, yang namanya wudhu tadi di atas ini adalah air. Ya. Ini adalah air. Agasilu ini air maksudnya. Makanya di sini dikatakan apabila tidak menemukan air nih, falam tajidu ma'a. Ya, walaupun di atas ini tidak disebutkan air, tapi penyebutan kata falam tajidu ma'a kan berarti mafhum mukhalafat. Mafhumnya adalah bahwa di atas ini adalah air. Kalau tidak ada air, barulah yaitu sa'idan thayyiba ini. Ya, sa'idan thayyiba, tanah yang bersih. Ini yang pertama dulu. Berarti kita anggap ini dulu yang paling pertama. Kenapa air? Baru nanti kita bicara kenapa tanah kalau tidak ada air. Ini untuk memahami rahasianya. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Ya. Jadi kita sudah selesai tadi sampai di sini nih ya. Kita lihat ayat berikutnya. Ya. Nah, di sini kita ambil surat Al-Furqan, surat 25 ayat 48 ini. 48 ya. Ya. Di sini Allah berfirman, wa huwallazi, dan dialah Allah, huwanya Allah, alladzi yang arsala mengirim, mengutus, ar-riyaha. Arsala itu mengutus, mengirim. Sama dengan rasul. Arsala juga. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, sama ya. Jadi kalau kita melihat pengutusan Nabi menggunakan ini sama formulanya nih. Ya. Coba kita lihat misalnya di sini. Ya. Kita lihat di surat 61 misalnya di sini. Ayatnya 9 atau 10 ini. Ini dia. 9. Huwallazi arsala, ini sama. Huwallazi arsala. Bedanya di sini rasulahu. Kalau di sini huwallazi arsala juga nih. Di belakangnya ar-riyah. Nah, jadi kalau di sini adalah rasulahu. Kalau hu-nya kita ganti, kita tiadakan, ini hu ini kan domir kata ganti dari rasul. Allah maksudnya. Hu-nya ini kata ganti daripada dia. Kalau kita hilangkan hu di sini, kita kasih alif lam ma'rifah di sini. Walladzi arsalar rasula. Ya. Jadi alif lam ma'rifah juga. Nah, di sini kita lihat sini alif lam ma'rifah juga ar-riyaha. Ya. Ar-riyaha. Ya. Jadi kalau kita hilangkan alif lam ma'rifahnya di sini, kita bisa katakan arsala riyahahu. Nah, arsala riyahahu sama tadi arsala rasulahu. Dialah Allah yang mengutus atau mengirim ar-riyaha, angin. Ya. Jadi, angin. Untuk apa? Busyra, memberikan kabar gembira atau membawa kabar gembira. Bainani di antaranya rahmatihi. Apa yang ada di antara daripada angin ini? Ya, angin itu membawa gas-gas uapan dari air laut atau air, baik hidrogen ataupun oksigen, kamu gitu. Nah, ketika ada hidrogen dan oksigen yang terbawa oleh air itu, maka berarti di situ ada air sebetulnya. Karena begitu berjumpa hidrogen dan oksigen nantinya menjadi air H2O. Disebut dengan rahmatihi, rahmatnya. Ya. Huwallazi arsala riyaha busyran baina yaday rahmatihi. Jadi ada riyah, angin, di antara keduanya, yaitu di tengah-tengahnya, maksudnya baina yaday itu di tengah-tengah daripada angin itu terbawa. Yang didorong oleh angin itu adalah awan-awan yang merupakan gumpalan-gumpalan hidrogen oksigen yang ketika berjumpa terjadi namanya pengembunan atau kondensasi, atau bahasa kimianya terjadi persenyawaan antara hidrogen dan oksigen menjadi H2O, maka terjadilah pengembunan, lahirlah menjadi embun. Embun itu apa artinya? Butir-butir air. Nah, begitu berubah menjadi butir-butir air, dia tertarik oleh gravitasi bumi, maka turunlah ke bumi. Untuk apa? Menghidupkan. Nah, hal yang sama terjadi pada rahmati. Nah, maka butir-butir air itu adalah disebut dengan rahmatnya. Nah, siapa rahmat kalau dia maknanya bukan makna zahirnya, tapi makna kiasannya di dalam, yaitu Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu menggunakan kata Rasul juga. Ya, Allah mengatakan Allah itu mengutus ya Nabi Muhammad sebagai
rahmatan lil alamin. Wa ma arsal sama. Wa ma arsalnaka, kaknya Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin. Kalau Nabi Muhammad rahmatnya bagi seluruh alam, kalau tadi ini adalah air, rahmat untuk tanah-tanah yang tandus, kering kerontang, sehingga dengan air menyiram tanah itu, perkawinan air dengan tanah, lahirlah kehidupan. Tumbuh-tumbuhan nanti dimakan oleh hewan-hewan atau melahirkan hewan-hewan, karena makanannya ada, hewan-hewan sudah ada, tumbuh-tumbuhan sudah ada, lahirlah manusia, karena manusia memakan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Jadi manusia mengkonsumsi untuk mempertahankan hidupnya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Nabi Muhammad itu, maka kemudian untuk seluruh alam. Dengan demikian, fungsi Nabi Muhammad mirip dengan fungsi air di sini. Atau fungsi air mirip dengan fungsi Nabi Muhammad kita. Untuk memahami kenabian, kita memahami air. Air dari mana? Dari langit. Ya, minas sama, ini ada di bawah ini. Minas sama, dari langit. Dari mana Muhammad? Dari langit. Muhammad itu adalah Ahmad tadinya. Muhammad ketika turun di bumi, dan Ahmad ketika berada di alam malakut. Kita sebut tadi di sini awan ataukah gas hidrogen oksigen ketika berada di langit, air ketika berada di bumi. Ya, jadi sama dengan ini tadi. Jadi ketika berada di alam samawi, namanya gas, namanya angin di sini. Kita sebut dengan angin saja. Ya, Nabi Muhammad sebelum menjadi lahir tubuhnya, dia namanya Ahmad. Ya, Ahmad. Ahmad itu dari mana? Ahmad itu ya dari langit, dari Allah SWT. Jadi dengan demikian fungsi air sama dengan fungsi Nabi Muhammad. Nah dengan demikian ketika kita berwudu dengan air, sebetulnya kita bergabung dengan kafilah Nabi Muhammad dan keluarganya tadi berdasarkan surat 33 ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ahlul bait siapa? Ahla baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahli baitin nubuwah. Ya. Seperti itu. Wa anzalna, dan kami turunkan minas sama, dari langit, air ma'an. Untuk apa? Tahura. Ini tadi. Tahura suci. Ya. Ingat tadi di sini? Ya. Ingat tadi di sini nih. Liyutahhirakum. Mana tadi di sini? Ya kita sudah lewat ya. Kita kembali ke sini tadi. Ya ini. Ya ini dia. Nih. Yutahhirakum. Tadi surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Al-Maidah ayat 6. Ini. Ingat tadi kata-kata ini? Ya. Ini. Liyutahhirakum. Liyutimma. Ya. Liyutahhirakum. Liyutimma. Ingat kata-kata yutahhirakum. Lalu apa tujuannya tadi di sini, apa namanya? Air tadi, ya berdasarkan ini juga adalah liyutahhirakum. Mana tadi? Ya di surat ini sebelumnya ya ini. Al-Ahzab ya. Ini juga adalah tahhirakum. Ya. Begitu juga tadi di sini. Ini. Ya. Tahura itu tahhirakum juga, tahura suci. Ya. Jadi sama semuanya. Jadi wa anzalna minas sama'i ma'a tahura. Kalau kita katakan tadi rahmat di sini adalah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu ibarat air untuk apa? Mensucikan kita. Jadi dengan demikian, kita berwudu itu agar masuk ke dalam kafilah Muhammad dan keluarga Muhammad yang suci dan tersucikan dengan sesuci-sucinya. Ya. Nabi Muhammad itu keluarganya adalah liyutahhirakum tathira. Jadi penjelasan ayat surat 33 tadi, jadi ini penjelasan daripada ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya Nabi Muhammad itu yang suci, tapi ahlul baitnya juga. Ya. Jadi bukan hanya dia yang suci dalam kata huwallazi arsala rasulahu tadi,
tetapi keluarganya juga adalah suci. Nabi, keluarganya, dan kita. Nah, supaya kita bisa bersama dengan keluarganya, karena keluarganya bersama dengan Nabi, Nabi bersama dengan Allah, maka kita harus mensucikan diri kita juga. Seperti dalam ayat ini, ya, tahura. Ya. Jadi huwaladzi arsalar riyaha busyram baina yaday rahmatih. Ingat rahmati, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa anzalna, dan dia menurunkan, dan kami menurunkan minas sama, dari langit, ma'an, air, tahura. Air tadi ketika belum menjadi air namanya gas. Gas itu di mana tempatnya? Di langit, di alam malakuti kalau bahasa manusianya. Sebelum jadi Muhammad siapa? Di alam malakut namanya Ahmad. Dari mana Ahmad datang? Dari Al-Hamid, Allah Subhanahu wa taala. Innaka Hamidun Majid. Innaka Hamidun Majid. Ya. Dari Hamid lahirlah Ahmad. Dari Ahmad menjadi manusia yang bisa kita lihat, dengar, dan kita teladani, namanya Muhammad. Saya kira jelas jemaah sekalian. Surat Al-Furqan ayat 48. Ini kita bahas sekarang karena kita masih berada dalam suasana Muharram Safar, ya, itu kan suasana duka dari kalangan pecinta keluarga Nabi adalah sepanjang Muharram ditambah Safar 20 Safar sampai 40 hari dari syahidnya cucu Nabi yang dicintainya bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya, itu Imam Hussein, pada tanggal 10 Muharram. 10 Muharram itu kalau ditambah 40 hari jatuhnya sekitar 20 Safar. Jadi 20 Safar. Nah, sekarang kita masih berada dalam suasana itu. Ya, kita sekarang sudah masuk Safar awal ya. Ya. Safar awal mungkin tanggal 5 nanti masuk tanggal 10 Safar. Ya. Di tanggal 5 nanti 10 Safar. Maka kemudian berarti tambah 10 lagi 15 Safar adalah 40 hari arba'in, jadi 40 hari. 40 hari syahadah Imam Hussein. Jadi sekitar tanggal 15 bulan Agustus ini bertepatan dengan arba'in atau 40 hari syahadahnya Imam Hussein di Karbala tanggal 10 Muharram. Sekarang kita lihat lagi surat Hud. Surat Hud ini surat yang ke-11 ayat 7. Di sini Allah berfirman, wa huwallazi, dan dialah Allah yang khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit, wal arda, dan bumi. Ya, langit dan bumi. Ya. Kalau kita tarik tadi ke atas, Ahmad dan Muhammad. Nah, kurang lebih seperti itu. Fi sittati ayam, dalam 6 masa. Fi sittati ayam, 6 masa. Wa kana arsyud, dan arasnya Allah itu, hu-nya di sini kembali kepada dia Allah. Ya, jadi ingat kata-kata arash, ya, arasnya Allah di sini. Arasnya, hu-nya di sini Allah, hu-nya. Ya. Kembali ke sini di atas ini ya. Kuah. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arasnya Allah. Kan sering timbul perdebatan di masyarakat kita. Allah itu disebut bersemayam di atas aras. Tsumma stawa alal arsh, itu di aras bersemayamnya Allah. Coba kita lihat di sini nih. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Di sini Allah berfirman, "Huwallazi", dialah Allah yang khalaqa, menciptakan lakum, bagi kalian, ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di bumi jami'a, seluruhnya. Ya. Summa, kemudian istawa ila sama, kemudian dia bersemayam, kemudian dia pergi. Istawa itu pergi, ya, ke langit. Ya, jadi gerakannya kita ini manusia dari bumi ke langit. Ya. Karena kita kan dilahirkan di bumi. Tetapi tujuannya kita dilahirkan di bumi agar istawa itu sebetulnya menuju kepada kesempurnaan.
Jadi istawa itu sempurna. Jadi ketika Allah menyempurnakan kita dikatakan fasawwahu, ya. Wa idza sawaituhu, setelah aku menyempurnakannya, istawa adalah bergerak menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita bergerak menuju kepada kesempurnaan, kemana kita perginya? Ke langit, ya, bukan ke bumi, ke langit. Ya. Fasawahuna, maka perjalanan menuju sempurna itu ada sab'a samawat, melewati 7 langit. Ya. Wa huwa sami'u wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya pada sini kata-kata istawa ini artinya sama dengan juga menggunakan kata bersemayam juga. Ya, summa stawa alal arsy juga begitu. Istawa alal arsy itu menggunakan kata-kata istawa juga, alal arsy. Summa stawa alal arsy kita lihat di sini ya. Surat 32. Nah, ini dia. Ini dia. Ya, ini dia. Suratnya berapa nih? Surat 32 ayat 4. Nah, Allahul ladzi khalaqas samawati, mirip tadi kan? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summa, kemudian istawa alal arsy. Kemudian dia istawa sama tadi. Kalau tadi istawa ila sama, nah, jadi istawa alal arsy. Jadi bersemayamnya atau menuju kesempurnaan itu pada arasnya Allah. Ingat tadi di sini. Ya, jadi karena kita tutup tadi, bagusnya kita lihat ini pakai ayat ini ya. Kita pakai di sini nih. Kita pakai surat Al-Baqarah tadi. Ya, ayatnya 29. Ya, tidak tertutup tunai ini kita lihat tadi. Ya, summa stawa ila sama. Ya, kalau di sini summa stawa alal arsy. Coba lihat kata-kata ini. Summa, kemudian sama-sama di sini sampai di sini nih ya. Iya tadi ini. Ya. Nih, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama. Ya. Kalau di sini summa stawa alal arsy. Baru diartikan di sini bersemayam, padahal tulisannya sama nih. Istawa di sini menuju ini. Nih, tulisannya menuju. Padahal kan tulisannya sama, istawa juga ini. Sama persis. Ini istawa. Di sini juga istawa sama, tidak ada bedanya. Ya. Tapi diartikan bersemayam di sini. Nah, kalau gitu begini artinya, kita artikan. Kemudian dia menggerakkan kita, mengajak kita untuk menuju kepada kesempurnaan pada arasnya. Artinya kita bisa menuju kepada kesempurnaan kalau kita sampai memahami arasnya Allah. Summa stawa alal arsy. Karena kalau di sini tadi adalah summa stawa ila sama. Ya. Kita harus menuju kepada kesempurnaan di langit, menuju ke langit, alam samawi. Dan untuk sampai ke sana butuh 7 lapis langit, sab'a samawatin. Nah, jadi kita menuju ke sana, menuju kepada arasy Allah seperti di sini nih. Arasy. Lalu di mana arasnya Allah? Nah, kita lihat sini. Arasnya Allah adalah alal ma. Wa kana arsyuhu alal ma'i. Dan adalah arasnya Allah itu di atas air. Nah, kalau di tempat lain nggak ada yang menjawab di mana arasnya Allah. Nggak ada yang bisa tahu. Tapi ternyata di surat Hud ini, surat 11 ayat 7, Allah sendiri menjawab bahwa arasnya Allah itu di atas air. Ulangi, arasnya Allah itu di atas air. Alal ma. Nah, dari mana tadi? Air itu berdasarkan ayat di atas tadi, terbawa oleh angin, lalu turun. Anzala minas sama'i ma'a. Lalu kenapa mesti air? Nah, nanti kita lihat bahwa air itulah kemudian terjadi kehidupan. Kita tercipta. Dan dengan kita tercipta, ada makhluk yang berkata ada Allah, ada Tuhan. Ya. Kita tidak memiliki kesadaran tentang Tuhan kalau kita tidak hadir. Kita yang memiliki kesadaran tidak hadir. Ya, karena kita yang memiliki kesadaran tentang Allah hadir, maka Allah, kita manusia anggap ada. Dia tidak ada. Kita manusia menganggap Tuhan ada kalau tidak ada manusia. Ya. Jadi harus syaratnya ada manusia. Nah, dengan demikian arasnya Allah di mana? Di air. Karena air adalah awal penciptaan manusia. Ya.
Nah, dengan demikian kita lihat, kenapa kita berwudu dengan air? Ya. Karena ternyata dengan air itu arasnya Allah. Dan dengan arasnya Allah, kita menyadari diri kita dari sana. Kehidupan itu bermula dari air. Wa kana arsyu 'alal ma' liyabluwakum, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amalan. Berarti dengan air ini kita tercipta, lalu kemudian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Nah, di sini menggunakan kata alal ma. Coba kita lihat di tempat lain, kata kalimatnya sama. Ya. Perhatikan ini jemaah sekalian ya. Perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Baru kita perhatikan di sini. Perhatikan di ayat surat 67. Ya tadi, ya 67. Nah, tadi ini. Nah, ini dia. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi kita lihat di sini nih. Wa kana arsyul alma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tadi dikatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayata. Al-maut dan al-hayata. Kita ini adalah perkawinan antara kematian, karena kan tanahnya tadi mati. Lalu turunlah air, lalu kemudian menjadilah kehidupan. Ya. Jadi mati dulu, tanah mati, disiram dengan air, lahirlah kehidupan. Ya. Wa kana arsyu 'alal ma. Arasnya Allah di atas air. Kalau di sini dikatakan al-mauta wal hayata. Ya. Al-mauta kita artikan bumi, al-hayata kita artikan dengan air. Iya. Maka kehidupan itu masuknya di mana? Di kehidupan mati. Karena hidup itu masuk kepada tubuh kita. Tubuh kita itu aslinya dari tanah. Tanah itu mati. Iya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Nah, siapa yang paling baik amalnya? Yang bergabung ke dalam kafilah Rasulullah dan keluarganya suci. Ayyukum ahsanu amala. Ya. Siapa yang paling baik amalnya? Ayyukum ahsanu amala. Ya. Nah, sama dengan di sini. Ya, wa kana arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Maka orang-orang yang kafaru di sini, mana tadi ini kafaru, tertutup hatinya, tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, ba'dal mauti. Sehingga mereka mengatakan, kalau kalian berkata ada kehidupan setelah kematian, ya berarti kamu itu adalah tukang sihir. Seperti itu. Nah, jadi lupa kalau tadinya mereka juga adalah mati, baru hidup setelah adanya air tadi. Ya. Maka begitu juga kita sekarang ini, hidup dan akan mati, lalu dihidupkan kembali. Dan setelah kita dihidupkan kembali, yang dilihat di sana adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala? Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini, menjadi manusia ini disebut manusia hidup ketika ada tubuh ini, kepala kita dan kita dari tanah, tapi kehidupan yang buat kita bisa bergerak-gerak, berbicara, berpikir, melihat, mendengar, karena ada kehidupan pada diri kita. Kalau kehidupan dicabut tidak bisa. Nah, sama saja jemaah sekalian berbahagia, kenapa Muhammad hadir di sana bersama dengan kita? Kalau dia tidak akan bersama dengan kita, dia ada di alam malakut, namanya Ahmad saja. Seperti itu. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Ya. Jadi siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling bagus amal perbuatannya? Ya. Kita lanjut lagi. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda. Ini surat Anbiya ayat 30, surat 21 30. Ya. Surat 21 30. Awalam yara, apakah mereka tidak melihat? Siapa mereka itu? Alladzina kafaru, orang yang kafaru. Tadi yang di atas tadi yang tidak percaya akhirat.
Anas samawati, bahwa langit dan bumi, karena tadinya itu ratkan berpadu. Jadi aslinya berpadu langit dan bumi. Fafataknahuma, baru dipisahkan keduanya. Ya. Dipisahkan keduanya, lalu kemudian disatukan lagi tadi dengan air ini. Waja'alna minal ma, lalu kami jadikan dari air itu kulla syai'in, segala sesuatu hayy, hidup. Nah, jadi kita lihat. Jadi segala sesuatu yang hidup dari mana? Dari air. Lalu di mana arasnya Allah? Di atas air. Kenapa? Dengan air kita hidup. Dan dengan hidup kita bisa menyadari adanya Allah. Ya. Di manakah Allah itu sebetulnya? Dalam kesadaran kita. Kenapa kita berkesadaran? Karena kita hidup. Kenapa bisa kita hidup? Karena kita tersiram air tanah ini. Afala yu'minun, kenapa mereka tidak beriman? Jadi jelas sekali jemaah sekalian. Ya. Jelas sekali. 54 surat Al-Furqan. Wa huwa alladzi, dan dialah Allah yang khalaqa minal ma'i basyara. Dan dialah Allah yang telah menciptakan dari air basyara. Basyara itu adalah manusia biologis, ya. Faja'alahu, lalu dia menjadikannya, ya, manusia ini, ingat ya, ini air, ya. Lalu kemudian lahirlah manusia biologis yang asalnya dari air sini, ya. Sehingga kemudian dia menjadikannya berkesadaran. Oh, kenapa kita artikan berkesadaran di sini jemaah sekalian? Kan dari kata nasab, keturunan. Ingat, keturunan. Karena yang menyadari keturunan itu adalah kesadaran. Bisakah kita tahu ini anakku, ini cucuku kalau tidak ada kesadaran? Tidak ada. Makanya di dalam hewan-hewan itu tidak mengenal anak dan keturunannya. Kalau toh mengenalnya pada saat masih kecil, itu naluriah namanya. Ya, jadi nanti tidak saling mengenal lagi. Ya, tidak ada nilai. Jadi yang menyadari itu keturunan si A bin A, apa bin B, si A bin B, atau Siti B binti A, kamu gitu. Itu adalah nasab namanya, dan itu kesadaran. Ya. Kesadaran itulah. Wasihra. Lalu kemudian menyadari adanya hubungan perkawinan. Pernikahan itu makanya dalam Islam itu dia dibawa kesadaran. Tidak boleh orang dinikahkan tanpa kesadaran. Harus atas kesadaran mau sama mau. Kesadaran namanya. Wa kana rabbuka qadira, dan Tuhanmu itu adalah qadira, maha kuasa. Jadi wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ya. Jadi jelas. Air melahirkan manusia. Manusia melahirkan kesadaran sehingga menyadari siapa istri, suaminya, anak-anaknya, dan keturunan-keturunannya. Lahirlah yang disebut dengan family tree. Di dalam hewan-hewan susah kita mengetahui family tree-nya karena mereka tidak bisa mengatakan itu anak keturunan saya, itu cucu saya. Ya. Seperti itu. Ya. Ini kita lihat surat Ar-Rum 20-30, surat 30 ayat 20. Ya. Ini kita sekarang sudah tinggalkan air. Kalau tidak ada air, tadi adalah sa'idan thayyiba, yaitu debu yang suci. Nah, kenapa tanah? Nah, kita lihat sini. Wa min ayati, dan di antara tanda-tandanya kebesaran Allah adalah an khalaqalakum. Dia menciptakan kalian min turabin. Kenapa disebut ini ayat mujizat? Karena kok tanah bisa jadi seperti sekarang? Tanah kok bisa tiba-tiba menjadi profesor? Tanah tiba-tiba bisa jadi jenderal? Tanah tiba-tiba bisa jadi raja? Tanah tiba-tiba bisa bergelar sarjana ini, sarjana itu? Tanah tiba-tiba menciptakan ini dan itu? Ayat. Ya. Tanah artinya apa? Sama dengan kalau bapak ibu membuat adonan lumpur baru dibuat bentuk-bentuk manusia. Bedanya kita tidak bisa membuatnya hidup. Kalau Allah kenapa disebut dengan ayat? Karena sama dengan itu, tetapi begitu ditiupkan rohnya, lari hidup. Ya. Summa idza antum basyarun tantashirun. Bisa berkembang biak. Kita artikan ini berkembang biak. Sehingga bisa pergi kemana-mana. Bisa berdiaspora. Bisa menyebar di muka bumi. Ya. Di antara tandanya di dalam surat Ar-Rum.
Nah, setelah dimulai dengan wa min ayati an khalaqalakum min turabin, nanti ayat berikutnya baru bicara tentang pernikahan yang biasa dikutip di acara-acara atau di undangan-undangan perkawinan itu dengan bunyi wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat 21-nya. Ya. Jadi kan jelas turab. Jadi kalau tidak dengan air, dengan tanah. Karena kita terciptanya dari tanah. Ya, tapi tanah tidak bisa kalau tidak disiram dengan air. Ya. Disiram dengan air. Surat As-Sajdah 32 ayat 7. Alladzi kita tambah huwa. Dialah Allah, kita artikan huwaladzi, ya. Dialah Allah yang ahsana, yang paling baik, paling sempurna, kulla syai'in khalaqah, dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi dalam menciptakan apapun, dia adalah ahsan, yang paling baik. Wa bada'a, dan dia memulai khalaqal insan, penciptaan manusia, min tin, dari tanah. Apa itu tin? Tanah kering, kerontang yang disiram dengan air. Kalau tanahnya kering kerontang saja, belum tin namanya. Ya, baru turab. Seperti itu turab. Nah, di sini menjadi tin. Jadi menciptakan manusia dari tanah. Jadi dengan demikian, ulangi lagi, kalau tidak ada air, kita bertayamum dengan tanah ataukah sa'idan thayyibah. Untuk apa? Mengingatkan siapa kita ini. Tanah ini setiap saat kita bisa lihat. Kalau emas, jarang kita lihat. Nanti kita pergi ke toko emas, baru dilihat. Atau lihat perempuan pakai cincin emas, baru kita lihat emas. Tapi yang namanya tanah, setiap saat kita lihat, kita injek, kita bisa sentuh, bisa kita pegang setiap saat. Karena tanah ini boleh dikatakan tidak ada nilainya. Boleh dikata ada nilai, tapi dianggap tidak ada. Kenapa? Gampang, semua orang bisa menyentuhnya. Ya. Artinya kita bisa mengetahui semuanya, bahwa kita itu dari situ, dari tanah, mintin. Kita ini yang berbentuk manusia ini benar-benar, sungguh-sungguh berasal dari tanah. Min turab tadi di ayat surat Tarum ayat 20. Ya. Dari tanah. Ini dia ayat 28 surat Al-Hijr. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun. Ya. Kalau disebutkan dari tanah liat kering. Kenapa kering? Karena belum dapat air. Iya. Berwarna hitam. Masnun, baru diberi bentuk. Ya. Kasih air, kasih bentuk, baru ditiupkan. Faidah, sambungannya ayat ini. Faidah sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah kusempurnakan, maka kutiupkan padanya ruhku. Ya. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Tadi kita sudah lihat sama ya. Ini juga ya. Ini adalah juga sa'idan thayyibah, sama tadi. Kalau tidak menemukan ini, falam tajidu. Kita langsung ke sini. Falam tajidu ma'a, kalau tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyibah. Jadi intinya di sini sa'idan thayyibah. Kita sudah lihat tadinya bahwa ini diungkapkan dalam Al-Qur'an beberapa kali ya. Jadi di sini tidak disebutkan wudunya di sini. Cuma dikatakan wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'adu minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a, dan tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyibah, dan seterusnya sama tadi surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat dulu hadis sebelum kita diskusi. Ada hadis di sini ya. Ya, kita sampaikan dulu bahwa air itu pada dasarnya suci dan mensucikan. Sedemikian hebatnya air, dia menetralisir kotoran pada sejumlah tertentu. Ya, jumlah tertentu ya. Jadi artinya begini, Allah mengatakan ya. Di sini ada hadis ya ini dari An Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar, an Nabihi, dari ayahnya, qala, berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya anil ma, tentang air, ma yanubuhu minad dawabi wasiba, tentang air. Jadi ditanya tentang air, yanubuhu minad dawab, yang telah dijilat oleh hewan buas,
wasiba. Ya. Dawab ini melata dan hewan buas. Jadi ada air yang sudah dijilat oleh hewan melata dan hewan buas. Hewan buas itu kan tidak boleh dimakan. Faqala, lalu kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza kana al-ma'u kullataini, apabila air itu ada 2 kulla, lam yahmilil khabatha, maka dianggap tidak terkena kotoran. Ya. 1 kulla itu kira-kira 135 liter. Jadi kalau 2 kulla 270 liter. 270 liter itu berarti kurang lebih 1/4 kubik lebih sedikit. Karena 1 kubik itu kebetulan pas 1000 liter. 1 kubik 1000 liter. Nah, jadi kalau setengah kubik 500 liter. 1/4 kubik 250 liter. Sedangkan tadi 2 kulla adalah sekitar 270 liter. Jadi lebih 1/4 kubik. Nah, tetapi bukan itu. Kita ingin mengambil rahasia rohaninya. Artinya apa? Artinya bahwa air itu kalau dia mayoritas, dominan, dia dianggap suci. Maknanya apa? Kita ini tadi bukan manusia suci. Seperti Nabi dan keluarganya suci yang dikatakan liutahhirakum tatahira. Tetapi apabila kita dominan kebaikannya, maka dianggap baiknya selama tidak banyak kesalahannya seperti di sini tadi. Ya. Kurang lebih seperti ini tadi. Ya. Jadi selama ada 3/4-nya kebaikannya daripada keburukannya, dianggap baik, dianggap suci. Nah, seperti itulah hikmah daripada hadis ini. Nah, kita lihat lagi hadis terakhir. Nah, jika seorang hamba berwudu, nah, ini ada hadisnya di sini. Ya. Iza tawadda'a al-abdul muslim awal mu'min, apabila seorang hamba muslim atau mukmin tawadda'a berwudu, maka salah wajahu, lalu membasuh wajahnya, kharaja min wajhi, maka keluarlah dari wajahnya kullu hatiatin, setiap kesalahan, nazara ilah, yang telah dia lihat dengan matanya, bi'ainaihi, ya. Maka keluarlah setiap kesalahan, nazara ilah bi'ainaihi, yang telah dia lihat dengan matanya, ma'al ma', bersama dengan air, ya. Au ma'akhirihi qatril ma', bersama dengan air pada tetek, sampai tetes darah penghabisan, tetes air penghabisan. Jadi kalau kita berwudu, ya, kemudian nanti air wudu kita itu habis menetes atau kering, maka terhapus jugalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan mata kita, nazara mata. Ya. Faidha ghasala yadaihi, apabila dia membasuh tangannya, kharaja min yadaihi, maka keluarlah dari tangannya kullu khatiatin, semua kesalahan, karena batasyatha yadahu, yang telah dilakukan dengan tangannya, ma'al ma', bersama dengan air, au ma'akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Jadi apa artinya? Kan dosa kan berarti batin. Jadi wudu targetnya adalah batin, seperti yang kita terangkan tadi. Fa idza ghasala rijlaihi, apabila dia mengusap kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, maka keluarlah tiap kesalahan. Masyatha rijlahu, yang telah dilakukan oleh kedua kakinya, itu melangkah kakinya, mal ma'i au ma'akhiri qatril ma', bersama dengan air yang diusapkan kepada kakinya sampai kepada air tersebut kering ataukah tetesan air yang terakhir. Hatta yakhruju naqiyan minadz dzunub, sampai hamba tersebut benar-benar keluar dari wudunya, yakhruju, keluar dari wudunya dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, jadi kita berwudu itu asumsinya mensucikan batin kita. Maka benarlah dikatakan tadi Al-Quran surat Al-Maidah adalah liutimma ni'matahu, ya, atau liutahhirakum wa liutimma ni'matahu, untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan nikmatnya, yaitu bergabung dengan manusia suci yang tidak berdosa, karena kita bisa diterima bergabung dengan mereka kalau kita pun suci.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Walaupun kita kembalikan kepada host kita, Ibu Tuti Bambang Sutrisno. Fadhal Ibu Tuti, silakan. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz penjelasannya. Insya Allah kita sudah, insya Allah udah tambah ilmu lagi, mengetahui makna batinnya dari berwudu, tayamum. Baik, untuk lebih mempertajam lagi, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Kami persilahkan langsung bisa membuka mic-nya yang mau bertanya. Ini bisa 1 atau 2 pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Mbak Yasani. Teringatnya memang pernah iblis itu kan menyatakan bahwa dia lebih tinggi posisi kemuliaannya dibanding Nabi Adam, karena Nabi Adam ini kan berasalnya dari tanah. Artinya sesuatu yang lebih gelap dianggapnya dibanding dirinya. Sedangkan lalu perumpamaan surga itu disebutkan seperti ada air-air yang mengalir di bawahnya. Kemudian taman-taman, artinya itu kan air dan tanah itu bersatu di dalam suatu kondisi yang indah gitu ya Pak Ustadz. Nah, kemudian iblis itu kalau dianalogikan itu seperti api karena memang panas, kemudian keras gitu. Tapi ada nggak Pak Ustadz di Quran itu bahwa iblis itu disimbolkan sebagai api? Karena kan memang neraka itu juga disimbolkan seperti yang api neraka, terus panas, membara, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bagus ini pembahasannya Mbak Yasani ya. Jadi sorga itu diibaratkan sebagai taman. Taman itu adalah bisa terjadi taman itu kan kehidupan, tumbuhan. Bisa ada tumbuhan apabila terjadi tadi perkawinan antara tanah dan air. Saya kira benar. Dan kemudian di dalam sorga itu dikatakan di bawahnya ada air yang mengalir. Ada air lagi-lagi air mengalir. Jadi sorga itu adalah apabila kita menyadari bahwa diri kita itu dari air. Karena dengan begitu kita, ternyata kita ini arasnya Allah. Kan tadi katakan arasnya Allah itu alal ma. Wa kana arsyu alal ma. Arasnya Allah di atas air. Nah ketika kita merasakan atau menyadari bahwa diri kita adalah arasnya Allah, kan luar biasa sebetulnya. Kita tidak boleh menyalahgunakan kemuliaan ini. Jadi manusia itu mulia. Maka di tempat lain dikatakan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam. Laqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu Adam. Bagaimana cara memuliakannya? Allah jadikan anak cucu Adam itu sebagai arasnya. Luar biasa. Ya. Nah sebaliknya, neraka itu adalah api. Nah, siapa itu api? Disebutkan iblis. Di dalam Al-Quran dikatakan iblis itu adalah kana minal jinni, dan dia diciptakan dari mana? Min naris samum. Ini pernah kita bahas di surat Ar-Rahman ada juga. Jadi ada di Quran. Jadi jin itu diciptakan dari min naris samum. Jadi iblis itu diciptakan dari api yang samum. Nah, kita lihat dulu di sini ya, kita masuk lagi ya. Supaya kita lihat tadi pertanyaan Mbak Esan ya. Min naris samum ya. Di kata-kata minaris samum ya. Samum ya. Kita lihat. Nah, ini adalah yang namanya iblis itu dari mana? Di surat Al-Hijr yang pernah kita bahas, surat Al-Hijr ayat 27 ya. Di sini Al-Hijr. Surat 15 ya, ayatnya berapa tadi? Ayatnya 27 ya. Ya. Jadi kita baca dulu dari sini ya. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan sungguh kami menciptakan manusia itu dari salsalin, tanah kering, ini tanah liat kering, min hama'in yang berwarna hitam, masnun diberi bentuk. Wal janna, dan jin itu khalaqnahu, kami menciptakannya min qabl, sebelumnya, min naris samum. Itu kan iblis min naris samum.
Iblis mengatakan halak tahu mintin, halak tani minar, halak tahu mintin, kan begitu. Jadi iblis itu dari jin, terbuat dari api, dari api yang sangat panas. Makanya orang masuk neraka adalah orang yang mengikuti iblis. Kalau dia mengikuti iblis, namanya bodoh. Karena aslinya manusia itu adalah dari campuran tanah dan air yang kalau disimpulkan adalah taman sorga. Jadi hakikat penciptaan manusia adalah sorga. Saya kira bagus ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, Ustadz, ini ada di chatting room, ada pertanyaan dari Pak Burhan. Saya bacakan ya, Ustadz. Ya, silakan. Salam Ustadz. Ahsanu amala menjadi patokan bagi setiap manusia, khususnya yang beragama Islam. Soalan 1. Ahsanu amala, apakah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sholatnya, puasanya, haji, umrohnya kah, ataukah muamalah sesama manusia? Kedua, apakah menyucikan diri agar dapat bergabung dengan amta alaihim itu satu syarat yang wajib untuk bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dalam syahadah ini atau Muhammad dan kelak di alam sana Ahmad, dan bagaimana pula dengan yang tidak berwilayah? Apakah mereka termasuk mereka-mereka yang bisa bergabung dengan Muhammad wa ali Muhammad? Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih banyak Bu Tuti. Kita jawab yang pertama dulu ya. Jadi apa itu ahsanu amala? Ahsanu amala itu adalah amalan yang dilakukan bersama dengan orang-orang suci. Ibaratnya gini, yang disebut ahsanu amala adalah amalan yang dilakukan bersama dengan Nabi Nuh, dan karena dengan bersama dengan Nabi Nuh, maka Allah memasukkan kita ke dalam perahunya Nabi Nuh. Ya, walaupun kita bukan Nabi Nuh, bukan Nabi, tapi kita beramal bersama dengan Nabi Nuh, membuat perahu bersama dengan Nabi Nuh, maka pada saat terjadi banjir besar, maka kita akan diselamatkan bersama dengan Nabi Nuh. Lalu berkatalah, bersabdalah Nabi, bahwa perumpamaan Ahlul Baitku adalah kasan safinati Nuhin. Perumpamaan saya dan keluarga aku itu adalah seperti perahunya Nabi Nuh. Wa man rakiba najah. Siapa yang naik menumpang maka dia selamat. Ya. Jadi sama. Tidak ada bedanya. Nah, dengan demikian itu yang disebut dengan ahsanu amala. Jadi disebut ahsanu amala kalau kita bekerja bersama dengan Nabi Nuh. Bisakah kita bekerja bersama dengan Nabi Nuh kalau tidak mengimaninya? Tidak bisa. Mengimaninya dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang tidak bergabung dengan kata-kata amta alaihim? Kita jawab dulu bahwa hanya dengan bergabung dengan an'amta alaihim itu baru kita bisa selamat. Dari mana kita tahu? Tidak mungkin Allah, Rasulnya menyuruh kita membaca ini setiap sholat kalau tidak penting. Sholat adalah tiangnya agama, dan kalau kita sholat wajib baca Al-Fatihah, dan kalau kita baca Al-Fatihah kita wajib membaca doa yang satu ini. Banyak doa, tetapi doa yang wajib kita baca, ya kita tentu bisa berdoa meminta kebutuhan kita, tapi itu tidak ada dalam Al-Fatihah. Lalu doa apa yang ada dalam Al-Fatihah? Satu-satunya doa yang ada dalam Al-Fatihah adalah ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, guide-lah, pandulah, tuntunlah kami untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Siapakah jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim tadinya. Jalannya orang kuberi nikmat kepada mereka yang karenanya tadi kita diperintahkan berwudu. Ya. Liutahhirakum wa liutimma ni'matahu. Nah, jadi tidak bisa kita selamat di akhirat kalau tidak bersama dengan an'amta alaihim. Pertanyaannya lalu bagaimana dengan mereka yang tidak bergabung dengan Nabi dan keluarganya? Jawabannya kita serahkan kepada Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Mengetahui. Kalau mungkin mereka tidak bersama karena ketidaktahuannya, tentu Allah memperlakukannya beda dengan yang tahu tapi melawannya. Ya.
Yang problem ini adalah mereka yang tahu tetapi melawannya. Insya Allah. Ya Ustadz, makasih Ustadz. Jadi Ustadz, boleh saya minta sedikit lebih penjelasannya, kan di sini ditanyakan ahsanu amalanya apakah sholatnya apa, berarti kalau bergabung dengan Rasulullah berarti semua amalan yang dilakukan Rasulullah juga menjadi panduan kita gitu ya Ustadz ya. Baik, makanya kata ahsanu amala itu tidak boleh dibagi-bagi, misalnya sholatnya ke puasanya kan. Semua amal perbuatan manusia termasuk cari nafkahnya, memasaknya di dapur kalau ibu-ibu, bersawahnya kalau dia petani, menggembala kambingnya kalau dia penggembala, semuanya menjadi ahsanu amal selama yang bersangkutan menjadi pecinta, pengikut, pembela Nabi dan keluarganya suci. Baik, jelas. Sudah jelas ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Seperti itu sudah cukup ya Ustadz ya, sudah Ya, saya kira Bu, ya. Hampir 5:30. Kita akan tutup kajian kali ini. Mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin kita bersama-sama berdoa. Kami silakan Ustadz. Saya ini tidak mendengar Ibu Tuti. Saya atau Ibu Tuti yang... Nggak dengar ya Ustadz? Iya, coba diulangi lagi Bu. Iya Ustadz, jadi setelah ini kita akan tutup kajian dengan doa bersama. Mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin kita berdoa bersama-sama. Silakan Ustadz, bisa Baik, dengar Bu ya? Tuti. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup seluruh rangkaian majelis kita pada petang hari ini dengan sama-sama bertawajuh, menghadapkan wajah kita kepada Allah SWT, karena doa itu adalah otaknya ibadah. Doa mukhul ibadah. Dan Allah juga yang berkata, berdoalah pasti akan kuijabah, ud'uni fastajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami banyak menzalimi diri kami Allah. Kami ternyata adalah hamba yang Kau muliakan ya Allah. Kami adalah arasmu ya Allah ya Tuhan kami. Kamilah hambamu yang bisa menyadari keberadaanmu ya Allah. Tapi kami menghinakan diri kami Allah dengan banyak mengikuti perbuatan-perbuatan yang dibimbing, dipandu, dipantik oleh iblis ya Allah Tuhan kami. Kalau bukan karena ampunanmu kepada kami, kalau bukan karena cinta dan kasihmu kepada kami akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Allahumma rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan kami sasaran fitnah dari orang-orang yang zalim, dan berikanlah kemenangan kepada kami dalam menghadapi penentangan daripada orang-orang yang ingkar kepadamu ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami waktu kecil, terutama ibunda kami yang telah mengandungkan kami dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah, kemudian melahirkan kami dalam keadaan bersusah payah, lalu menyapi kami 2 tahun lamanya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Juga ampuni dosa dan kesalahan saudara muslim kami, dosa dan kesalahan saudara mukmin kami, laki-laki ataupun perempuan, masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Kami secara khusus memohon kepadamu ya Allah untuk sahibul bait kami ya Allah, Ibu Dewi Ratu Ingkiriwayang ya Allah, host kami Ibu Tuti Bambang Sutrisni ya Allah Tuhan kami, dan juga kepada seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan petang hari ini. Berkahilah kehidupan mereka, amin ya Allah, derajat mereka, amin ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah Tuhan kami, cintailah mereka. Kalau ada kesalahan-kesalahan mereka, janganlah Engkau menghukum mereka ya Allah Tuhan kami, tapi bimbinglah mereka,
Pandulah mereka Allah Tuhan kami, agar mereka semuanya selalu berada di jalan-Mu ya Allah Tuhan kami. Berkahilah jalan hidup mereka, limpahkanlah rezekimu kepada mereka, berikanlah kesehatan prima kepada mereka, dan selalulah hubungkan jiwanya denganmu ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Bu Tuti, makasih Ibu. Terima kasih banyak. Sama. banyak Pak Ustaz. Pak Aryo. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh.